warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Salis Fatur Rohmah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian bilangan berpangkat. Pada materi bilangan berpangkat ini, kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat 0. Ketiga, bilangan berpangkat negatif. Dan yang keempat, bilangan berpangkat pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal ini, dan untuk bilangan pangkat pecahan kita bahas di lain kesempatan. Kita mulai dengan bilangan berpangkat bulat positif. Di SMP kalian sudah mempelajari bahwa seandainya ada A, anggota himpunan bilangan real, dipangkatkan dengan N, anggota himpunan bilangan bulat positif, diartikan sebagai A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sama antara A pangkat N dengan AN? Ya, tentunya berbeda. Perbedaannya adalah, di sini AN itu sebenarnya perkalian dari A dengan N. Biasanya juga dituliskan dengan A titik N. Diartikan sebagai N ditambah N ditambah N ditambah N sebanyak A suku. Jadi, penulisan A pangkat N dengan AN mempunyai maksud yang berbeda. A pangkat N diartikan semacam ini, kalau AN diartikan sebagai perkalian A dengan N. Pada perpangkatan ada beberapa istilah. A pangkat N ini dikatakan sebagai bilangan berpangkat. Untuk A sendiri dikatakan sebagai bilangan pokok atau basis. N-nya dikatakan sebagai pangkat atau eksponen. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, jika A anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jika M dan N anggota himpunan bilangan bulat positif, jadi di sini M dan N-nya adalah pangkatnya, dan AB anggota himpunan bilangan real, di sini berarti A dan B sebagai bilangan pokok atau basis, maka berlaku sifat-sifat berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau kita perhatikan di sini bilangan pokoknya sama-sama A. Bisa dituliskan menjadi satu bilangan pokok, yaitu A pangkat M ditambah N. Berikutnya, A pangkat M per atau dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan A-nya tidak sama dengan 0,
karena dia sebagai penyebut, tidak boleh 0, dan M-nya lebih dari N, sehingga nanti hasilnya adalah pangkat bulat positif. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Berikutnya, A kali B dipangkatkan N, sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Yang terakhir, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak boleh sama dengan 0 karena dia sebagai penyebut. Nah, dari sifat-sifat ini berlaku sebaliknya. Jadi seandainya ada A pangkat M dibagi B pangkat M, ini bilangan pokoknya berbeda namun pangkatnya sama, maka bisa dituliskan sebagai A per B dipangkatkan M. A pangkat N kali B pangkat N, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, ini perkalian, maka bisa diubah menjadi A kali B dipangkatkan N. Demikian juga A pangkat M kali N bisa dituliskan sebagai A pangkat M dipangkatkan N atau A pangkat N dipangkatkan M, karena perkalian itu bersifat komutatif. Selanjutnya, A pangkat M dikurangi N dapat dituliskan sebagai A pangkat M dibagi atau per A pangkat N. A pangkat M ditambah N bisa dituliskan sebagai perkalian A pangkat M dengan A pangkat N. Ya, nanti sifat-sifat ini berlaku secara umum pada bilangan berpangkat. Selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Jika A anggota himpunan bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Buktinya, seandainya kita punya A pangkat N dibagi A pangkat N dengan A-nya, karena ini sebagai penyebut, maka A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya anggota himpunan bilangan real, diartikan sebagai A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Yang bawah juga demikian, A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, di sini perkalian ini dengan yang bawah sama. Maka kalau kita hitung A dibagi A, hasilnya 1. Ya, jadi di sini hasilnya berapapun dibagi hal yang sama, mestinya adalah hasilnya adalah 1. Dan biasanya ini kita coret saja. Ya, ini dengan ini dibagi hasilnya adalah 1. Sehingga A pangkat N dibagi A pangkat N bisa dituliskan sebagai A pangkat N dikurangi N berdasarkan sifat yang kedua, sama dengan 1. Dari perhitungan ini 1. Sehingga A pangkat 0 sama dengan 1. Itu terbukti. Oke, untuk bilangan berpangkat negatif.
Untuk setiap A, N anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat min N, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, buktinya, jika diketahui N anggota himpunan bilangan bulat positif dan A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan 1 per A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Sehingga berdasarkan sifat yang kedua, ini menjadi A pangkat 0 dikurangi N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, kita hitung. A pangkat 0 dikurangi N, hasilnya adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini terbukti untuk N-nya anggota himpunan bilangan bulat positif. Secara umum, ini nanti N-nya bisa berlaku untuk setiap anggota himpunan bilangan real. Ya, oke. Sebagai catatan, kalau ada A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N, atau bisa dibalik 1 per A pangkat negatif N sama saja dengan A pangkat N. Kedua, A pangkat negatif M dibagi B pangkat negatif N, ini pangkatnya negatif semua. Seandainya kita akan membuat pangkatnya positif, maka kita balik saja. A pangkat min M menjadi 1/, A pangkat M, B 1/, B pangkat min N menjadi B pangkat N. Sehingga bisa dituliskan A pangkat min M dibagi B pangkat min N sama dengan B pangkat N dibagi A pangkat M. Intinya, kalau pangkatnya negatif, maka dibalik supaya mendapatkan pangkat positif. Pangkat positif supaya menjadi pangkat negatif juga dibalik. Pangkat negatif akan kita jadikan pangkat positif, dibalik. Pangkat positif akan kita jadikan pangkat negatif, juga dibalik. Oke. Contoh soal 1. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. Ya, yang pertama 2 pangkat 4 kali 4 pangkat 3. Di sini berdasarkan sifat belum bisa kita sederhanakan. Maka kita buat bilangan pokoknya menjadi sama terlebih dahulu. Ini bilangan pokoknya 2, ini 4, bisa kita samakan. Tapi kalau pangkatnya kita tidak bisa menyamakan. Maka kita samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu menjadi 2 pangkat 4 kali 4 menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 4 ajek 2 pangkat 6 karena berdasarkan sifat yang ketiga. Ya, oke.
sama dengan 2 pangkat 10. Berdasarkan sifat yang pertama, pangkatnya ditambahkan. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Lanjut yang B. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Ini pembagian dengan bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan menjadi P pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan P pangkat 2. Selanjutnya di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti ini menggunakan sifat yang ketiga. Pangkatnya menjadi dikalikan sehingga menjadi 5 pangkat 6. Selanjutnya yang D, 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Bilangan pokoknya berbeda dan tidak mungkin kita samakan. Pangkatnya ternyata sama, maka bisa kita satukan bilangan pokoknya menjadi 2 kali 5 dipangkatkan 6, sehingga diperoleh 2 kali 5 yaitu 10 dipangkatkan 6. Jadi kalau ada kurung semacam ini, yang dihitung adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga diperoleh 10 dipangkatkan 6. Yang terakhir di sini bilangan pokoknya berbeda, tidak mungkin kita samakan, tapi pangkatnya sudah sama, maka bisa kita ubah menjadi 10/5 dipangkatkan 3. Yang dalam kurung kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi 2 dipangkatkan 3. Oke, lanjut ke contoh soal 2. Pertama, nyatakan 5A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 4 per 10A pangkat negatif 6, B pangkat 8, C ke dalam pangkat positif. 2. Nyatakan 3M pangkat 2, N kali 4M pangkat 3, N pangkat 5 per 6M N pangkat 7 dipangkatkan 2 ke dalam pangkat negatif. Ya, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Nomor 1, ini di sini disuruh menyatakan dalam pangkat positif. Langkah pertama, kita sederhanakan, kita kelompokkan angka dengan angka, bilangan pokok A dengan bilangan pokok A, B dengan B, C dengan C. Ya, seperti ini supaya lebih jelas. Nah, kita kelompokkan A dengan angka dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat 5/10 sama-sama bisa kita bagi dengan 5. Maka kita bagi dengan 5, ini diperoleh 1, yang ini diperoleh yang 10 diperoleh 2. Sehingga menjadi 1/2. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini kita manfaatkan sifat perpangkatan yang kedua. Ya, dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya ini bisa dikurangkan karena ini bentuknya pembagian. Ya, sehingga ini bisa menjadi A pangkat negatif 2 dikurangi negatif 6. B-nya pangkat 3 dikurangi 8. C pangkatnya negatif 4 dikurangi 1. Sehingga menjadi setengah A pangkat negatif 2 dikurangi negatif 6
B pangkat 3 dikurangi 8, C pangkat negatif 4 dikurangi 1. Jadi di sini kalau tidak dituliskan pangkatnya, artinya dia pangkat 1. Oke, kita sederhanakan. Nah, biasanya di sini 1 tidak perlu dituliskan kembali. Per 2 berarti penyebutnya adalah 2. 2 bisa saya letakkan di tengah, di pinggir juga boleh, namun supaya lebih indah kita letakkan di tengah saja. A-nya pangkat negatif 2 ditambah 6 dari sini, B-nya pangkat negatif 5, C-nya pangkat negatif 5. Sehingga menjadi A pangkat 4, B pangkat negatif 5, C pangkat negatif 5 per 2. Karena di sini disuruh menyatakan ke dalam pangkat positif, maka di sini yang pangkatnya masih negatif kita ubah menjadi pangkat positif. Kita ingat kalau pangkat negatif kita ubah menjadi positif, maka kita letakkan kebalikannya atau dibalik saja. Yang tadinya di atas menjadi di bawah, kalau tadinya di bawah menjadi di atas. Nah, ini kebetulan di atas semua, yang negatif kita letakkan di bawah. Sehingga menjadi A pangkat 4, ini sudah positif, jadi biarkan saja dia sebagai pembilang atau di atas. Per 2, 2-nya tetap. B-nya pangkat min 5 menjadi B pangkat 5, tapi letaknya di balik. C-nya juga demikian, pangkat 5. Oke, nah di sini sudah dinyatakan ke dalam pangkat positif semua. Nah, 2 ini pangkat berapa? Pangkat 1. Ini juga sudah positif. Oke, berarti sudah selesai nomor 1. Nomor 2, nyatakan 3M pangkat 2 kali N dan seterusnya ke dalam pangkat negatif. Nah, kalau sudah banyak kurung seperti ini, maka kita konsentrasinya pada kurung yang paling dalam. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini kurung dikali dengan ini. Nah, kita ingat bahwa perkalian bersifat asosiatif, jadi pengelompokan. Oleh karena itu, seandainya dibuka kurungnya pun tetap ajek atau sama, jadi hanya ini dikelompokkan, bisa dipencar-pencar gitu ya. Ya, oke. Nah, kita buka kurungnya saja menjadi 3M pangkat 2N kali 4 kali M pangkat 3 dan seterusnya seperti ini per tab dulu. Nah, setelah itu kita kelompokkan kembali, namun sesuai dengan kepentingan kita, yaitu angka kita kumpulkan dengan angka, M dengan M, N dengan N, demikian juga yang bawah. Oke, kita kelompokkan terlebih dahulu. Angka dengan angka 3 kali 4 dibagi 6, M dengan M, M kali 2, M kali 3 per M, N-nya N saja, berarti N pangkat 1 kali N pangkat 5 dibagi N pangkat 7. Nah, pangkat 2 dibiarkan saja dulu. Kita sederhanakan angka dengan angka, 12 dibagi 6. M-nya menjadi pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 1. 2 tambah 3 kurangi 1. N-nya pangkat 1 ditambah 5 dibagi 7, dikurangi 7, maaf. Ya, jadi 1 ditambah 5 dikurangi 7, dipangkatkan 2. Lalu kita sederhanakan, 12 dibagi 6 diperoleh 2, M-nya diperoleh pangkat 4, N-nya pangkat negatif 1, dipangkatkan 2. Nah, menjadi, ini berdasarkan sifat yang ketiga, 2 pangkat 2 tetap, yaitu 2 pangkat 2. M pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 menjadi M pangkat 8, N-nya pangkat negatif 2. Nah, di sini
disuruh dinyatakan ke dalam pangkat negatif. Ya, kalau kita perhatikan yang pangkat negatif baru N saja. Nah, yang ini belum pangkat negatif, maka kita balik. 2 pangkat 2 kita balik, M pangkat 8 juga kita balik menjadi, nah ini N pangkat 2-nya tetap di atas sebagai pembilang, 2 pangkat 2-nya menjadi per 2, seper 2 pangkat negatif 2, M pangkat 8-nya menjadi seper M pangkat negatif 8. Nah, di sini sudah dinyatakan ke dalam pangkat negatif semua. Jadi, untuk soal nomor 2 juga sudah selesai. Ya, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.